Welcome to KBB Podcast. Hai semuanya. Hello. Balik lagi ke KBB YouTube channel ya. Yes, yang subscribe-nya belum sampai 100.000 tapi udah sombong. Bersama saya Bahar Sombong. Bansol dan juga Kalau Christopher Andreas. and then Kita nggak sendiri, kita betul. nggak berdua lagi ya. betul, karena kalau berdua itu monoton bosen, gue ngeliat muka Kaleb mulu ya kan. Dan si- akhirnya hari ini kita keluar kandang ya. Betul. Mana nih berarti batang-batang. Kita keluar kandang udah pernah yang sebelumnya ya. Cuma coffee shop nih perdana. Perdana Betul. ya. Jadi Dan gue ketahuan nih jarang nonton berarti. pasti belum Buat subscribe. yang jarang nonton dan subscribe, tolong ya. Siap semuanya harus ya yang suka berprinsip. Betul, dan akhirnya kalau gue sih say thanks dulu dan so sorry kalau akhirnya tempatnya jadi berantakin dan juga direpotin. Sorry Kita nih. kali ini shootnya di Pepper and Sip, salah satu coffee shop favorit aku. Gue juga. Gue juga. Karena punya banyak kenangan. Anjing. Kenangannya tapi bukan sama lo ya. Ya gue juga bukan sama lo, tapi Lo ya. mungkin punya banyak kenangan di sini ya. Kenangan gue mungkin lebih positif ya. Bukan banyak kenangan tapi banyak rahasia. Gitu. Oke baik, tapi sore hari ini ya kita nggak mungkin bahas kenangannya kali karena nggak penting ya. Iya, dan banyak, tapi ya udahlah. Kita bahas dulu ya, kenalan dulu kali ya. Di sebelah kiri ini siapa Silakan. coba? Cici dan Koko kakak deh ya. Ya. Saya Putri, Adrian. mantan saya Adrian. Oh baik. Akur ya. Akur. Oh iya kan sekarang udah nikah, say. Pada aku tuh sama mantannya. Si anjir. Mana bukan dia sih ada yang akur ada yang enggak. Ya kan tergantung ya Kalau kita semuanya. sih kalau gue tergantung transferannya berapa. So by the way kita sekarang nggak mungkin bahas mantan, tapi kita mau bahas seputar coffee shop yang memang sekarang di Kota Betul. Cirebon lagi banyak sekali menjamur coffee Banyak. shop. Dan kalau dihitung itu lebih dari 100. Gue udah pernah sempat ngitung sih sama teman-teman gue gitu ya. Niat ya. Niat, karena gue sebenarnya tadi mau buka coffee shop, mundur deh saya, banyak banget ya. Aduh alamat, saingan gue banyak dan nanti bersaing sama teman-teman sendiri gue paling males. Udah deh cukup ya, baiklah dalam hal ini. Lab, Hoi. kalau misalkan kamu pertama kali datang ke coffee shop, kira-kira itu biasanya yang kamu incer tuh apanya nih? Kopinya, Kalau gue lebih suka vibes. oke. Oke. Kan sekarang ya let's be honest lah. Banyak coffee shop kan kalau misalkan di Cirebon atau di kota-kota manapun itu kalau menurut gue pribadi itu tuh banyak yang jatuhnya jadi asal buka. Oke. Thank you, Mas. Nah, jadi kayak banyak yang asal buka gitu. Karena lagi tren aja, jadi akhirnya buka. Kan jadi banyak orang yang kayak apa ya? Latah jatuhnya gitu kan. Kayak mumpung oh ini kayaknya lagi tren nih. Oh ini kayaknya lagi bagus nih gitu. Buka. Tapi ujung-ujungnya nggak ada yang bertahan lama. Nah makanya kalau gue sukanya itu cari coffee shop yang vibes-nya buat gue beda dan buat gue nyaman. Oke. Itu kalau gue terutama vibes-nya dulu. Kalau lo apa ya? Kalau gue yang penting menu dan harga. Menu dan Menu dan harga. harga. Kalau menunya udah cocok, gue bisa repeat order berkali-kali, ya kan? Bisa repeat order karena kan sekarang lagi pandemi juga, jadi kita nggak perlu datang ke tempatnya, tapi kita bisa repeat order makanannya, minumannya. Karena kan kalau coffee shop nggak cuma identik sama kopinya juga, tapi Betul. ada makanan yang bisa kita beli gitu, ya kan? Kalau gue sih yang penting menu dan harga, sisanya tuh semuanya menurut gue ya, menurut gue semuanya sisanya sama. It Mulai is. dari tempat yang instagramable, ada banyak spot foto, ada banyak kenangan, ada banyak cerita juga, iya kan? Kadang kita suka ngobrol juga sama kayak baristanya, terus sama yang punyanya juga, jadi lebih dekat gitu kan ya. Betul. Asal nggak jadian, gitu kan? Iya. Nah yang pengen gue tanyain nih Kak ya, alasan Kak Putri sama Kak Adrian sendiri pada saat pertama kali buka coffee shop itu apa? Apa karena lagi tren ya udah deh yang gampang gitu kan, sekarang buka coffee shop di Cirebon lagi ngejamur, atau punya Apa ya? reason yang lain? Boleh deh sama gue ya. Jadi sih awalnya gue jalanin ini tuh gara-gara saya orang Bandung, dapat pacar nih orang Cirebon. Oh gitu. Aduh bosan nih jadi budak korporat di Jakarta, coba deh cari. Sedih banget, aku masih jadi budak. Gue pengen coba deh. Gue punya cita-cita satu, gue cuma pengen kalau punya anak gue bisa antar anak gue sekolah gitu. Oke. Dari situ gue coba ya udah gue pindah ke Cirebon. Mulai nih sales sirup gue. Oh, iya? Jualan sirup door to door ke hotel, ke kafe-kafe, jualan sirup, jualan powder, jualan mesin-mesin kopi. Udah lama kita muter ke Kuningan kemana-mana. Udah deh
deh capek banget gila gue gak kuat. Akhirnya adalah garasi di Pepperensip tuh awalnya dari garasi. Oh ya. Di garasi itu pun gue gak pengen jadi coffee shop, cuman gue pengen punya bar, orang-orang yang mau coba sampel datanglah ke garasi ini gitu. Oh, awalnya gitu. Jadi sebenarnya kayak Oke. lu kalau mau cobain sampelnya datang ke garasi gue gitu ya. Iya. Oke. Gitu. And then Mesinnya, semuanya, jadi kan udah nggak usah oh, jadi udah di satu tempat aja gitu ya. Yes, Oke. gitu. Akhirnya makanya namanya Pepperensip pun tadinya paper itu dari kantor buat gua kantor terus gua coba itu nyeliput kopi gitu sih. Makanya itulah terbentuk nama Pepperensip gitu. Oke, jadi mini Pepperensip itu tadinya dari kantor sama sipnya itu untuk tempatnya gitu. Iya, tempat buat cobanya. nyeliput kopi gitu. Oh, kerja sambil baca nah gitu. Iya. iya. Ambil minum sorry. Itu proses sebelum jadi Pepperensip dari awal lo kayak buka tempat sampel ya katakanlah itu berapa lama? 8 bulanan. Cepet ya, menurut gue ini hal yang perjalanannya lumayan cepet ya. Kalau gue ngomong cepet, tapi kalau mereka yang ngerasain lama gila lo. kita kan orang luar ya. Karena prosesnya nggak terlalu ribet, nggak terlalu lama. Nah, kenapa sampai akhirnya ya udah deh buka aja gitu? Tadi sih capek banget terus udah gitu gue pikir-pikir aduh gimana lagi ya daripada muter-muter terus habis bensin belum resiko apa segala macam terus akhirnya gue nggak bisa berkembang kan makanya udah deh gue beraniin invest lebih dikit ya karena uangnya kepepet juga deh gue kasih resign dari kerjaan kantor ya cukupnya cuma segini gitu. Oke. Ya jadilah kayak gini. The power of kepepet. Yes. Jadi Pepperensip lahir dari the power of kepepet. Tapi memang sebenarnya semua yang kepepet itu bisa dilakukan dengan baik dan dengan sukses asalkan kita satu yakin men. Yes, Yakin, betul. niat tuh ya. Niat ya Leb ya, niat dan yakin. Nah terus sampai akhirnya jadi begini tuh awalnya di tahun berapa? Tahun berapa ya 2019 ya. Karena dulu tuh pas pertama kali gue nyobain justru bukan kopinya loh. Pertama kali nyobain croissantnya dikasih sama Croissantnya. teman. Dikasih sama teman justru. Awalnya tuh ini apa? Croissantnya ini sedikit cerita ya. Jadi gue punya sahabat yang memang doyan banget makan. Terus gue dikirimin ini enak, cobain deh pas. Anjir kok ini lebih enak dari yang coffee shop itu punya gitu ya. Terus ini lebih enak loh, gue bilang, lu beli di mana Pepperensip? Terus kayak googling kok nggak ada, belum nemu. Awalnya belum ada dan lain sebagainya. Akhirnya ya udah nanti coba aja ke tempatnya pas tempatnya. Oh my god jauh. Bukan jauh. Oh my god di dalam. Terus cari parkir gitu kan. Nah itulah yang menjadi alasan kenapa lo nggak coba deh kayak di jalan agak rayaan dikit gitu. Apa memang memanfaatkan yang udah ada dan pengen terasa lebih homey-nya. Ketika kita ngopi kan banyak ya. Iya. Oke. Alasannya sih kita mager berangkat kerja. Mager. Satu geng sama Kalem ya, ngikutin mager ya kak. Geng mager. Iya kan rumah di seberang. Pengennya ya udah tinggal besok udah sampai tempat kerja. Jadi kita manfaatkan agak besok. Tadinya sih orang bilang maksudnya buka usaha. Nah, Oke lah kita coba yang penting kita bikin layanan ya insya Allah Oke. orang tetap bakal nyari lah. dan akhirnya Pepperensip menjawab kalau tempat itu tidak menjadi masalah untuk menjadikan kita sukses. It is. Yang terpenting adalah punya cita rasa dan juga servis yang luar biasa. Dan mereka sih tempat sih kalau menurut gue penting ya. Kalau orang zaman marketing dulu bilang location paling penting kan. Itu nomor satu kadang-kadang ya, Bo. Tapi sekarang udah berganti location tuh digantikan sama ambience sebenarnya. Lu mau masuk ke gang pun naik tangga kayak gimana pun ambience-nya dapat, experience-nya dapat, ya laku-laku aja gitu. Nah, jadi Ya. orang tuh akhirnya punya pemikiran yang lain. Yes. Ya kan, punya pemikiran yang lain dan juga akhirnya orang Cirebon punya budaya yang lain. Karena It is. biasanya orang Cirebon kalau nggak tempatnya strategis, aduh gue males deh. Beda kan kalau sama orang Bandung gitu ya, atau Jakarta lah katakanlah mau macet, mau itu di pelosok mana aja gue jabanin deh. Yang penting rasanya enak. Gue termasuk orang yang kayak gitu kan. Tapi pas udah nyampe Cirebon, males, masuk gitu kan. Tapi pas rasanya, oke deh terbayar. Ya kan It is. terbayar gitu kan. Nah, Kalian ngomongin soal yang Pepperensip ini kan. Kalau gua kan di sini kan memang ada usaha lain selain di Pepperensip ini sendiri, which is kantor Toffin. Nah, itu sebenarnya kalau kantor atau Toffin itu sendiri, brand Toffin sendiri, itu tuh sebuah brand apa sih dan lebih dulu mana? Pepperensip atau Toffin? Oh iya.
Coba tolong jelasin soal toppingnya dulu deh. Topping sendiri tuh sebenarnya adalah distributor. Oh, distributornya. Dia bilang Oke. itu topping gitu sih. Nah kita starting topping tuh 2018 9 Juli dan starting preferensi Maret 2019 lah gitu. Nah, gitu sih. Jadi kita coba jalan dulu. Akhirnya si ini sih apa namanya preferensi. Nah jalanin topping tuh yang dijual tuh apa aja, jadi sirup sirup, powder, bahkan sampai mesin kopi nih. Oh, Jadi gitu. sampai espresso mesin. Jadi kalau butuh ini bisa promosi Hubungi di sini Tovin ya. Nanti Instagramnya ada di sini. Yes, jadi kita di sini soalnya kita tadinya tuh balik lagi ya kasihan di Cirebon tuh orang-orang harus Iya. di online dan di online pun packaging mahal, pakai kayu apa segala macam ngelihat ada opportunity di sana ya coba kita masalah jualan kecil-kecilan. Oke. Oh, sekarang jadi besar-besaran ya, Kak? Amin. Jadi besar ya. Amin. Nah, di Pepper and Chips sendiri banyak sekali yang menggandrungi croissant-nya. Croissant. Iya Ya, kan? tadi kita ambil foto di sini. Kesukaan aku, ya kan? Green tea-nya aduh nggak ada lawan deh pokoknya. Rasa macanya anjing banget. Nah, kenapa sih sampai akhirnya kepikiran ya udah coffee shop tuh memang sama croissant atau mungkin ada menu lain sebenarnya yang tapi akhirnya tenggelam gara-gara croissant ini terlalu hits. Iya sih, gara-gara kita sering jalan-jalan sih. Terus kita jalan-jalan, itu enak banget ya sama croissant gitu. Terus akhirnya cobalah kita bikin gitu. Develop menu apa segala macam ya akhirnya kita nggak mau ada menu lain selain croissant. Kita sih cuma pengen buktiin orang di Cirebon selalu bilang jadi dulu kan orang mana mau sih maunya yang murah-murah tuh katanya. Betul, tapi iya benar, murah enak, Iya, ya kan? Cuman ada pizza gitu. Itu kita boleh ngomong nama kok terserah kalau mereka nggak suka ngomong sama gue. Pizza Hut rame, harga berapa 160.000 gitu kan sekali makan dan kok rame-rame aja ya. Iya nggak ada masalah loh sebenarnya. Dan menurut gue sih problemnya orang Cirebon tuh nggak mau beli makanan mahal karena orangnya tuh kita nggak dapet value sama hal yang dia jual itu. Betul. Betul. Makanya kalau kita kasih harga misal 30.000, 25.000 tapi rasanya oke, toh ada aja yang mau beli gitu. Ada banyak yang mau beli. Ini kakak-kakak sebelah sini yang lagi pada ngicipin croissantnya ya, itu pasti sudah tergila-gila. Dan bukan cuma orang Cirebon ternyata. Oh ya? Iya, jadi gue tuh pernah adalah someone dulu pernah gue nyobain gitu. Dia bilang ini beli di mana? Ya beli di sini. Oh ya serius? Enak punya loh belinya kayak gitu. Iya enak punya loh dia. Ini yang bikinnya beneran orang Cirebon atau memang lo ambil dari tempat lain? Ini yang menjadi pertanyaan karena kata dia ini best. Ini best. Dia tuh termasuk orang yang doyan jajan. Sebut saja mantan saya. Karena dia tuh muter-muter kalau jajan gitu. Tukang nyemil-nyemil beginian gitu. Kita open nih, pertama kali kita open ke sini. Yeah, thank you. Nah sebenarnya sih kita Oh ini daminya ya kak? Udah sabar enakan loh. Ini daminya ya kak, ya Allah. sure, udah gitu segini. Tadinya gue tuh dulunya gak ada basic sama sekali di pastry, basic kuliahan S1 industri, S2 bisnis. Udah gitu kayak apa ya, gue tuh yakin gue akan bisa mengerjakan semuanya gitu. Oke. Gue senang jalan-jalan, gue sama Putri tahu nih yang mana yang paling enak gitu. Dan dari situ gue nyari-nyari, muter-muter se-Bandung, gak ada yang ketemu, gak ada yang enak, coba buang. Hingga pada suatu titik gue ketemu teman gue waktu lagi SD masih cirik-cirik, wah anjing ketemu lagi gitu. Oh anjing. Baik. Gak apa-apa kok. Udah ketemu lagi itu ternyata lu apa mau bikin pastry ya udah gue di Bandung barengan bareng-bareng udah yuk kita bikin akhirnya lihat di sini tuh ketersediaan bahan di Cirebon kayak gue balik tadi ke kasusnya Topin lu nyari bahan-bahan ada susah lu mau nyari di mesin bikin oven susah banget lu nyari oven di sini gitu. Oh iya benar agak-agak di sini kayak serba terbatas. Iya. Tapi sampai segala berusaha udah kita akhirnya produksi di Bandung semuanya gitu. Oke, jadi produksi di Bandung tapi cuma Pepper and Sip yang punya dan juga yang menjual croissant seenak ini dengan berbagai macam olahan. Yes. Dan juga cita rasa. Ada yang rasa matcha. Ada berapa rasa sih? Gue sampai nggak apa loh. Ya. Kak, please deh. Tapi yang paling gue doyan tuh itu green tea. Kalau favorit gue ini cream cheese. Matcha sama ini. Terus kalau dokter gue itu yang bacon. Oh iya. Ya dokter gue tuh dia kayak nggak bisa kelain hati deh ya. Ada berapa rasa?
8 ya ada ya? 8. 8 ya. Oke, bacon, terusnya juga ini apa? Ada Cream cheese. Cream cheese, Green matcha, tea. tuna mushroom, chicken pesto, chicken pesto, Nutella, almond, Nutella almond, kaya, yang lagi Butter. kita coba kayak ya? 8. Wow, ada 8. oh iya ada strawberry juga. 9 berarti ya? Mak, banyak Banyak, sekali. Nah dari Banyak. 9 itu starting harganya, balik lagi ke harga ya. Karena balik lagi mungkin orang Cirebon agak-agak susah, tapi kalian harus coba dulu, baru bilang mahal. Kalau misalkan kalian belum nyoba terus lu bilang mahal, berarti kalian miskin. Mohon maaf, gue kasar banget ya, say. Itu kata gue, bukan kata dia ya. Kalau lu gak terima, DM Instagram gue aja. Starting price-nya dari harga berapa tuh? Kalau yang butter biasa sih 18 ya. Murah, say. 15.000. 15.000, ya kan? 18.000 makan croissant. Ya makan nasi goreng mulu. Kenyang gua tetep ya. Iya bener, kenyang tergantung Kenyang. elunya ya. Elunya termasuk geng Portugal apa enggak? Portugal apa tuh? Porsi tukang gali. Berarti tadi starting point price itu dari 18.000 untuk yang butter. Sampai ke 28 sampai 30.000 lah Lem ya. 28 sampai 30.000 ya. Cincai lah ya. Sebenarnya termasuknya sih affordable. Yes. Nah, ditambah lagi kalau misalnya emang sadar ya, kemampuan daya beli orang Cirebon tuh lama-lama naik. Tapi but slow but sure gitu loh. Dia nggak yang tiba-tiba kayak yang gue tadinya mampu belinya 10.000 terus bisa mampu beli 50.000 gitu loh. Tapi pelan-pelan, kalau gue ngerasanya sih daya belinya orang Cirebon tuh udah mulai naik. Iya nggak sih? Jadi Sudah mulai produk konsumtif. konsumtifnya gede gitu, dan daya belinya tuh emang kencang. Nah, kalau gue sih percayanya coffee shop itu nggak hanya menjual produk, pasti ada service juga dan ada ambience-nya juga yang harus ada dijual. Mostly coffee shop yang jadi tapi konsepnya kurang apa ya, bahasa Inggrisnya tuh dull, tumpul gitu loh. Nah, kalau misalkan di Pepper Insip ini kan yang kalau gue lihat pribadi ya, ini kan kayak homey banget jatuhnya. Ini ngeliat dapat inspirasinya tuh dari mana sebenarnya Pepper Insip ini dengan style yang kayak gini gitu loh. Ini tempatnya beneran bisa dibilang unik ya kan. Karena memang setiap coffee shop punya karakternya masing-masing Lem ya. It is. Nah, ini idenya dari mana sih Kak? Dari sering jalan-jalan ya. Iya sih. Jadi kita punya misalnya kayak ke Bandung, sama aja ya. Iya. Oke, misalnya kita suka ke Bandung, kita misalnya paling senang ke toko kopi Jawa. Oke, gitu. heeh. Ya, misalnya terus kayaknya Masagi Heeh. gitu, kayaknya banyak tanaman di coffee shop enak juga ya. Lucu. Adem gitu. Terus gak gersang gitu kan, sepuluh kan panas kan, kayak masuk lihat hijau tuh kayaknya happy. Iya bener. It is. Terus misalnya kayak ke Jakarta kita suka banget ke Giyanti. Iya. Oh iya, enak banget. Iya. Ya ampun, aku udah lama gak kesana Kak. Itu kita suka yang di jalan apa Surabaya Iya, Surabaya situ Giyanti asik banget. Asik. Berarti emang basicnya anak explore banget nih ya. Anaknya doyan jajan, doyan jalan, tapi akhirnya punya tempat sendiri untuk tempat orang jalan dan jajan. Jadi keluar uang untuk mendapetin uang. Yes. Ya, keluar uang untuk mendapetin uang. Bisa execute. Dicontoh. Contoh Lab, jangan lu keluar uang mulu tapi nggak dapet duit. Kok gue? Ya tapi emang ini termasuknya apa ya? Smart gitu loh. Ini yang nggak banyak orang realize, tapi memang udah harus banyak orang yang ngerti sebenarnya. Kayak tadi keluar Uang untuk mendapetin uang. Nah, itu kan kayak jatuhnya kan jadi lebih smart aja ya gitu loh. Dan ya iris faktanya banyak anak-anak muda sekarang tuh ya itu dia daya belinya kuat, tapi mereka seakan nggak dapat apa-apa gitu. Mereka cuma datang ngopi santai enak buat ngorok gitu, ngobrol-ngobrol ketawa-tawa, abis itu pulang udah gitu. Kayak yang nggak ada sesuatu yang dia dapat aja gitu. Sebenarnya kan ya tempat coffee shop kayak gini gue juga sering datang, ya kan, buat nyantai, buat ngeliat-liat gitu kan, barangkali ada yang bagus gitu kan. Barangkali ada yang bagus Kak. View-nya, ambience-nya gitu kan, Bartendernya, baristanya. baristanya. Nah, by the way kalau dari Pepper Insip sendiri dalam satu hari itu baik kopinya sampai croissant itu bisa keluar berapa banyak? Sebelum dan sesudah pandemi, karena pasti pandemi sangat mempengaruhi. Apa malah sebenarnya nggak ada masalah? Hebat loh kalau nggak ada masalah, cucok. Croissant sih sekitar 100-120. Wow, Itu banyak. Banyak. Loh. Itu banyak loh. itu banyak loh Kak. Banyak. Line offline ya.
Iya online yang beli online itu termasuk Eke yang doyan jajan online karena anak promo saya. Aku pegang saham promo. Karena memang aku tuh tipe orangnya kalau misalkan udah makan siang tuh harus ngemil, harus manis. Pengen manis. Harus nggak bisa enggak. Karena kebanyakan duit, bingung mau dijajaninnya kemana. Memang harus aja karena kan ada orang yang punya kebiasaan kayak gitu kalau makan harus sama kerupuk. Kalau aku abis makan pasti harus kayak minum manis atau ngemil yang manis kayak gitu. Jadi harus cari promo. Biar hemat. Kayaknya nanggung ya Kak kesannya. Nah, kalau dari kopinya sendiri yang paling banyak diminatin di Pepper and Sip apa? Paling banyak sih kopi susu sih ya biasanya. Kopi susu. Kopi susu. Hasil kopi susu kan kita pengen geser. Soalnya makan kalau sama kopi susu tuh menurut gua kadang-kadang Kemanisan. Manis-manis. Kalau aku lebih suka ini sebenarnya aneka tehnya kalian yang Wah, iya juara benar. itu. Benar. Gue suka juga tuh tehnya. Itu tehnya tuh gila lo. Enak banget. Itu mencari berkeliling-keliling kemana cocok. Itu enak banget tehnya. Itu ada berapa rasa sih tehnya? 6. Oh, 6. Iya. Kalau gue sukanya yang Lovely Night. Lovely Night itu udah paling. Gue nggak hafal. Gue nggak hafal. Soalnya gue tipe orang yang ketika datang, misalkan hari ini nyobain yang ini, besok pasti nyobain yang lain. Harus explore. Meskipun ujung-ujungnya balik ke yang dulu. Nah, kalau gue sukanya kalau misalkan gue udah nemu satu yang enak, udah gue pesan itu mulu. Kalau makanan. Iya, kalau makanan. Iya. Kalau makanan. Gue kesannya kayak gimana banget gitu kan jadinya. Nah, sampai saat ini di Pepper and Sip sendiri sudah mempekerjakan berapa banyak orang? Ini yang paling penting adalah kenapa anak muda ternyata bisa juga membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Itu tuh Iya. kalau kata orang-orang yang pahalanya itu tuh jalan ke surganya akan luas sekali. Bleber. Sekarang sih berapa tuh ya total? 8 Wih, banyak. Wow, keren. Part time lah 2 gitu jadinya buat sosial media. Oke, wow, banyak ya Kak. Nah, Banyak. kemarin juga kan sempat tuh Pepper and Sip kayak sempat charity. Kayak waktu pandemi itu kan sempat charity untuk Grab, ya kan? Untuk Grab dan juga Gojek, pokoknya untuk driver-driver online dan juga bagi-bagi nasi untuk Oh iya. nah, iya itu tuh. Ya meskipun aku kebagian, Bo. karena aku mata itul gitu ya. Pengenan anaknya gitu. Sama kecap pasti ada gak? Gue pikir jualan nih. Karena gue tuh tipe orang yang doyan kayak nasi tauco, nasi orek. Itu enak banget, apalagi kalau nasinya masih hangat, say. Gak ada lawan. Itu berawal dari kenapa dan gimana? Atau sebagai strategi marketing juga sebenarnya bisa-bisa aja, ya kan? Spontan sih kita gitu ya, gara-gara tadinya tuh malam-malam. Ya jadi kita tuh waktu PSBB pertama kita salah satu yang coffee shop yang tutup udah jalan kaki 3 bulan. Kita coba di rumah gitu. Iya. Yang buka bodo amat gitu. Yang penting kita semuanya sehat dulu. Dan waktu itu ya untungnya pas lagi promo BM50 mungkin ya zaman dulu kan masih ingat ya. Oh iya benar. Terus seru banget. Terus udah gitu pas lagi bulan puasa deh seingat gue ya. Lagi bulan puasa terus kita ngeliat ada supir Grab malam-malamnya jam berapa ya? Jam Sekitar jam 7 ya? kita tutup jam 8 ya. Iya. Dulu ada supir Grab datang, terus biasa kalau ada Grab pas waktu itu kita kasih vitamin C sama air mineral. Oh iya. Kan biasa kita terima kasih, silakan Pak diminum dulu air minumnya. Bapak Grab itu bilang, punten kalau ada sih makanan karena saya belum buka puasa. Oh, sedih. Jadi kita kayak ya remuk di sini. Hancur deh pokoknya ya. Dari setiap hari itu kita pikir kalau beli nasi bungkus ini nggak ya? Siapa juga gitu, kasih turun kan gitu juga. Kemahalan nggak ya? Terus aku tanya sama mamaku, dia bilang nasi bungkus mah gampang, bikin kecap sama orek juga pada suka. Aduh, aku suka banget tuh malahan. Karena sekarang ini justru yang makanan begitu yang susah dicari. Lab. Terlalu Secara- modernisasi ya. Banyak orang-orang yang ngebuka suatu usaha itu udah mindsetnya gue harus buka makanan yang modern. Padahal yang digandrungi banyak orang justru yang tradisional kayak gitu sebenarnya, yang laule tapi rasanya laule ya itu kan makanan zaman dulu saya. Zaman aku SD tuh aku dikasih makan kalau sarapan sama mama tuh nasi orek sama nasi tauco dan juga tempe goreng selesai. Gitu. Makanya oh my god, ini enak banget.
Gila, ya kan? Berarti teman-teman dari PPRNSIP tidak hanya memikirkan gimana cara jualan dengan baik, tapi gimana cara beramal dengan baik. Hati sih sebenarnya. Apa? Kayak berjualan dengan hati menurut gue sih. Wow. Ya. Lu jualan apapun gak ada soulnya di situ, salah gitu. Lu bakal bingung gitu jadi kemana-mana. Tapi itu bener banget loh. Bener banget. Jualan cuma asal jualan aja tuh kayak gitu loh. Gue Karena ngerasain sebenarnya sih. ada banyak orang yang pengen datang ke coffee shop bukan cuma nongkrong, mau ngopi sama mau nikmatin makannya, tapi kadang cuma pengen ngobrol sama baristanya, ya kan, sama sama tim-timnya, karena banyak orang yang kesepian kak, ya yang di sini tuh pengen cari temen ngobrol gitu ya kak ya. Ada kok ada konsumen kayak gitu datang malam-malam duduk sendirian di pojok liat barista ngobrol, oh ya 200 pulang, suka ada kayak gitu juga. Terus pulang sama baristanya. Kayak mirip. Bukan. mirip doang. Mungkin namanya gue pasaran aja kali ya. Ini KBB sama dengan buka aib. Tapi bener kok bukan yang ini. Ada Bukan juga yang ini ada ya. Semoga ya. Banyak yang modusin baristanya soalnya di sini. Oh. Iya. Nah, ini juga barista sebenarnya bisa jadi daya tarik. Betul. Ya kan, gimana caranya barista supaya loyal sama perusahaan? Itu tuh perlu service touch dari hati. Ya kan, apalagi sekarang coffee shop banyak banget. Amit-amit dibajak. Jangankan barista, PR aja sering banget dibajak. Gokil. Mau dibajak udah berkali-kali saya. Adrian itu biasanya dari pertama hire barista gitu, atau tim itu selalu pasti tes dulu ya, kepribadian dulu. Biasanya kita cocokin sama kepribadian tim yang lain lah. Kira-kira yang misalnya ada yang dominan ya cari teman pasangannya yang lebih dalam. Pokoknya siapa yang misalnya ada shiftnya yang kurang heboh ya dikasih yang lebih berwarna. Terus kita sebelum apa ya mungkin kayak kontrak gitu ya, dia selalu bilang ke baristanya. Contohnya Budi lah misalkan. ya Bun, kita kamu boleh kerja di sini tapi kita kayak orang pacaran ya. Kalau misalnya Ya Allah, yang jomblo boleh lo daftar ya. Lumayan tes mental say. Kali lu punya pacar, lu udah tahu nih kayak begini jalannya. kita kayak orang pacaran ya di sini. Kalau misalnya kita cocok, amin-amin kita akan lanjutin. Kalau misalnya enggak, ya kita terpaksa keluar ya gitu. Terus ya kayak yang gue pentingin sih kayak gue pengen semuanya di sini yang kerja tuh belajar. Lu keluar dari sini out, misalkan lu ditawarin yang lebih baik pun gue seneng banyak lo udah keluar dari sini bikin coffee shop sendiri atau gimana. Gue malah wah seneng banget anak-anak gue pada sukses loh. Berarti tempat ini tuh bukan menghasilin duit doang, tapi menghasilin lapangan kerja yang baru lagi melalui tangan-tangan karyawan gue yang sebelumnya gitu sih. Wow, so proud. Ini yang kayak gini yang kudu banyak dicontoh sama orang-orang ya. Karena kan banyak orang-orang zaman sekarang itu kalau bikin usaha yang ada di otak dia itu cuma cuan buat dirinya mereka sendiri gitu, tanpa mereka peduliin untuk orang-orang yang bekerja untuk mereka, gitu kan. Nah, apa yang gue lihat dan gue denger juga dari staff-staff yang kerja di sini, Itu Bapak tahu banget ya Pak. iya dong, karena kan gue punya teman, Cuma Pak silakan Pak, langsung depan ini ya. Silakan Pak. Ini sih gue nggak peres Ya, ya. keceplosan deh. Ini sih gue nggak peres, cuman maksudnya mereka yang kerja di sini nih, kerja di sini nih emotionally and financially happy. Oke. Gitu loh. Dan gue pribadi sih gue ngerasanya hebat ya. Ternyata coffee shop di Cirebon udah ada yang menganut sistem yang seperti ini. Kekeluargaan gitu lah ya jatuhnya. Kekeluargaannya oke, dan mereka tuh nggak yang cuman apa ya. Kalau ini bicara soal financially sedikit aja ya. Itu tuh mereka merhatiin sampai ke detail-detail service charge-nya juga ada, atau yang gitu-gitu, dan dibagi-bagi juga. Gue seneng liatnya, karena gue juga dulu kan pekerja jasa kan. Gue juga sempat kerja di hotel, dan ketika jasa kita yang kerja di situ tuh dihargai, itu tuh pasti happy banget gitu loh. Dan sebenarnya memang belum banyak, dan harusnya udah banyak coffee shop yang menganut sistem seperti ini. Ya, karena di tengah persaingan yang sangat banyak sekali, susah mendapatkan manpower yang kerjanya juga dengan hati. Karena Betul. Apa ya? Kalau kerja jujur aja udah pasti harus. Ya nggak sih? Kerja jujur aja udah pasti harus. Disiplin udah pasti. Tapi yang kerjanya klik hati sama hati itu kadang-kadang susah. Ya kan? Misalkan lu lagi bad mood, kita yang harus sabar gitu kan. Iya. Itu kan yang paling susah tuh ngadepinnya gitu kan. Nah, mungkin di PPRNSIP untuk teman-teman semua barista boleh kalau misalkan membutuhkan ya, atau yang jomblo melatih ya kan Kak. So
Nah, gue sih selalu ngerasa sih apa ya, gue pengen semua yang datang ke sini masuk apapun perasaannya keluar harus happy gitu. Gue kalau mau happy lu sediain sama barista yang menyenangkan juga dong gitu. Kalau baristanya dengan dibayar murah banget gitu, saya kan gimana ya pasti banyak pikiran lah. Gimana mau mulai dengan sepenuh hati mau bikin orang lain bahagia. Gitu. Kita harus bikin diri kita sendiri happy buat nyenengin orang lain. Intinya sih kayak gitu loh. Jadi intinya adalah kerja sama tim ya, Say. Gitu. Aku mau cobain yang itu dong, Lep. Yang mana yang ini ya? Coba ya. Aduh, udah manggil-manggil banget nih. Aku mau langsung sambil nyobain ya, Kak. Santai, Lep. Nah, this is my favorite one. Iya, nanti Kak boleh. Ini yang nih, lu. Oh my god, ini lumer-lumer gini. Ini kebiasaan aku. Alhamdulillah. Wah, syukur. Dan itu tau gak sih lo sampai ada siapa ya? Indra Bekti sama Intan Erita. Aduh males deh kalau ngeliat Instagram Mansol rasanya pengen di skip deh pas di awal. Terus gue sengaja nungguin lo gitu. Apalagi pas lagi puasa itu buka puasa lihat gua Ini enak banget. Ini nggak tahu, ini nggak paham lagi. Ini tuh terbaik. Nah kalau gue ini Okinawa apa namanya? Milk tea ya? Yep. Milk cheese, milk tea. Oke. Ini termasuknya menu baru kan ya? Baru. Yang terakhir rilis lah ya. Baru. Ya awal Covid lah gitu. Nah pas Covid itu mempengaruhi nggak sih Kak? Jualan dan lain sebagainya, atau mungkin ada protokol kesehatan tersendiri yang memang dikedepankan untuk para penikmat pepper and chips sendiri? Boleh deh. Kalau ya ada penurunan atau enggak, bulan puasa itu kerasa banget. Bulan puasa. Ya, gue alhamdulillah ya, cuman setelah itu sih gue ngerasa lumayannya mungkin jadi gue lebih kayak begitu Covid kita bulan Maret pertama kali mobil dan jalan lagi. Bulan kemarin gue naik mobil juga 2 aneh gitu nyetir gitu. Oh iya. Ya, kayak begitu. Oh yang rapid di kantor aku ya? Thank you. Begitu gue sekali ada omset turun, gue pasti jalan-jalan aja gitu. Dari situ gue dapet menu baru kayak dulu gue dapet sekarang lagi ramai banget namanya imun booster. Jadi kayak oh ya begitu ada Covid, gue coba mencari apa ya kegelisahan masyarakat itu. Gue cari tentang kesehatan, apa aja udah deh bikin menu sehat masih enak. Dan kebetulan malah gue dapet produk itu salah satu kunci yang bikin enak ada si cinnamon dimakan itu loh. Gitu. Nah itu bikin enak. Itu imun booster yang honey sama cinnamon itu enak banget. Tapi cinnamon enak banget. Dulu gue makan ada bawangnya. Nah, aku mau gue dapat dari tempat minum di Bali malahan. Oh ya? Iya. Dari namanya apa? Baker Smith ya? Baker Street. Ya itulah namanya, itu enak banget. Gue minum pakai apple, coba gue masukin ke minuman sama minuman sehat, itu enak banget jadinya gitu. Dan setelah itu gue pokoknya hitung-hitungannya kalau dia jualan imun booster itu ya udah membiayai gue ke Bali lah gitu jualan. Hebat ya Kak. Pengen deh. Iya gitu-gitu sih. Anda yang gue bisa kayak begitu ya kan? Jalan-jalan dibiayain sama dagangannya dia, enak banget. Nah, apa ya? Ini juga salah satu trik coffee shop yang memang harus long lasting dan bisa sustain untuk lama ya. Itu adalah improve gitu loh. Improve and adapt. Kalau misalnya memang mau bertahan long last terus, itu ya ada 2 cara sebenarnya. Satu, punya satu menu signature yang benar-benar long lasting dan orang pasti suka dan nggak akan bosen, dan harus inovasi. Nah, yang gue lihat di Pepper and Chips, ini dua-duanya kena dan dua-duanya jalan gitu loh. Yang long lasting dan everlasting orang pasti bakal suka banget tuh adalah croissantnya, ya kan? Nah, yang inovatifnya itu lebih nge-push ke minumannya, ya kan? Dan yang kalau misalkan inovatif tapi cuman ecek-ecek doang kan itu semua orang bisa. Tapi kalau misalnya kayak Kak Adrian sama Kak Putri ini, inovasinya mereka nggak dapat dari cuman browsing doang, cuman mereka langsung ke Bali lah, ke Jakarta, ke Bandung, niat kan, niat jadi banget. pada saat pandemi dimaksimalkan waktunya untuk jalan-jalan sambil mendapatkan kira-kira apa saja yang cocok untuk teman-teman penikmat Pepper and Chips. Ya kan? Wow, kedepannya pengen gimana sih Kak? Dan juga pastinya tips untuk teman-teman yang pengen banget ya buka coffee shop, karena pasti di luar sana ada banyak sekali yang pengen membuka usaha ini. Kalau gue sih jujur nggak jadi deh. Nggak deh, udah deh ya, ngalah. Kedepannya Pepper and Chips mau ngapain deh? Tips dulu ya. Nah.
Kalau tips yang pasti pertama lu harus sering jalan-jalan. Oke. Harus banget tuh banyak referensi, banyakin. Dan yang paling penting kayak tadi gue sih selalu pegang 4 patokan dulu, 4 faktor yang paling gue pegang di sini. Pertama yang faktor paling bawah tuh gue pegang tim gue dulu, SDM. Gimana SDM gue bagus, gue bisa bikin produk bagus, gue bisa pelayanan bagus gitu. Nah udah bagus, udah gitu nanti operasional gue supaya orang gue bagus, operasional gue nanti akan membuat operasional gue bagus, betul. Operasional gue bagus, marketing tuh orang-orang bakal datang sendiri ya. Marketing gue bagus, udah gue bisa bikin produk bagus, gue gampang deh marketing gue gampang. Iya. Dan dari situ yang paling penting terakhir, gue bisa jaga finansial gue secara baik gitu. Jadi gue tiap bulan gue cadangin, itu paling penting kadang-kadang pada nggak lihat gitu. Jadi kayak misalnya kalau lihat nih, gue tiap bulan misalnya nyadangin berapa, begitu ada case apa, gue bisa, misalkan amit-amit ada yang covid gitu, kayak kemarin sempat ada berita-berita gitu. Kita punya backup ya. Gue swap semua anak gue, sekarang tiap dua kan gue kayak invest buat HEPA filter atau macam gitu tuh. Nah dari situ ada dana lah, lu jangan lupa pentingnya lu untuk cuan coffee shop kan gede ya, tapi lu jangan lupa depresiasi mesin lu, apa gitu lu harus lu pentingin supaya kedepannya lu bisa sustain, lu bisa inovasi terus gitu kayak gitu sih. Maintenance alat-alat yang paling penting ya. Betul. Kadang-kadang di sini orang nggak konsen ke sana, asal untung bisa bayar kontrakan, bisa ya ada untung kosong asal lah. Ya udah diambil semua, nggak buat develop lagi gitu. Tapi kedepannya mungkin mau setelah depan ke belakang mungkin mau ke depan lagi bagaimana nih? Kedepannya mau gimana nih Kak? Kedepannya mungkin akan buka cabang lagi, cuman Wow. Mungkin di area Sumber ya dekat rumah gue. Di mana Sabalor? pelan-pelan lah kita coba. Gue sih nggak boleh buka cabang karena gue takut cabang gue nggak bisa semenyenangkan di sini. Gue pengen bikin sistem. Takut beda. Ya, gue sih pengen coba bikin ini sistemnya baik mungkin sehingga nanti bisa gue duplikasikan. Oke, berarti kedepannya pengen apa, ada apa di Pepper Zip? Tungguin aja, gengs ya. Jangan lupa juga di follow Instagramnya Pepper. Nah, itu dia. Nanti kita juga pasti akan tulis di sini, ya kan? Thank you banget. Kalian ada yang mau disampaikan lagi nggak? I think enough. Cukup aja di situ. Oke, kakak mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Kak Putri dan juga Kak Adrian. Yang penting subscribe. Oh, thank you. Ya, denger Kak Adrian ya. Mau sukses kayak Kak Adrian, subscribe channel ini. Cepet. Thank you banget Kak Adrian dan juga Kak Putri Thank buat you. waktunya dan juga tempatnya. Udah mau direpotin dan juga direcokin sama kita berdua. Betul. Semoga Pepper NC menjadi teman-teman semua yang nongkrong dan juga pengen ngopi bareng sama teman-teman, sahabat, gebetan, dan juga mantan. Nama mantannya Sabar, gue. Bansol. Terima Gue kasih kali Christopher. banyak. Dadah. Bye.